Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 4. Karena masih dalam suasana pandemi, kita tetap pembelajaran secara daring atau secara online. Pak Guru harap kalian tetap semangat dan jangan lupa selalu protokol kesehatan. Dan pada kali ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang kemarin nggih. Kalau kemarin itu sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Jadi ada pecahan campuran, desimal, dan persen serta hubungan keduanya. Jadi setelah belajar nanti diharapkan kalian sudah bisa menjelaskan, mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan. Baiklah, kita lanjutkan. Ini untuk review yang kemarin ya, karena sebenarnya tugas untuk pertemuan yang pertama, tapi karena bukunya juga belum ada, ini kita review sebentar, yaitu menentukan pecahan senilai. Nah, kemarin 2/6 itu sama dengan berapa per 24? Per 8/24. Kemudian 3/5 itu sama dengan 18/30 karena sama-sama dikalikan 6. Kemudian 8/20 sama dengan berapa? 32/80. Nah, sekarang kalau 2/6 berapa? Per 54 sama dengan 18/54. Nah, sekarang tentukan pecahan senilai dari pecahan berikut dengan bantuan pembagian. 48/100 sama dengan berapa per 50? Sama-sama dibagi 2. Kalau sama dibagi 2 berarti 48 menjadi 24. Kalau 12/60 berapa? Sama-sama dibagi 4 juga, jadi 3/15. Kemudian yang C, 24/72. Nah, itu kuncinya di 72 menjadi 3, itu dibagi berapa? Bagi 24, maka 24 dibagi 24, hasilnya 1. Yang terakhir 15/75. Sama dengan sama-sama dibagi 3. Nih, sama-sama dibagi 3. 75 jadi 25 dibagi 3. Berarti 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, gitu nggih. Baik, kita lanjutkan untuk materi yang baru tentang berbagai bentuk jenis pecahan. Jadi pecahan itu dibagi menjadi beberapa. Banyak sekali sebenarnya nggih, tapi yang kita pelajari pada kali ini yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ingat, pembilang itu yang mana? Nah, pembilang itu yang atas, penyebut yang bawah. Kemudian kalau pecahan campuran itu ada bilangan yang bulat 3, ini bilangan bulat, dan ada bilangan pecahan biasanya. Jadi pecahan campuran itu yang namanya campuran berarti dicampur atau gabungan bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian desimal. Pecahan desimal itu bilangan yang dengan tanda koma. Ada tanda komanya. Kemudian yang terakhir adalah persen. Ini yang familiar. Yang kita sering mungkin belanja ke mana ada potongan berapa persen. Nah, itu termasuk pecahan sebenarnya. Ada mungkin kandungan nutrisi berapa, itu kandungan obatnya berapa persen. Nah, itu juga belajar tentang pecahan juga. Baik, kita akan belajar bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini di sini ada pecahan biasa 1/4. Ini 1, pembilangnya 1, penyebutnya 4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, kalau di sini
pecahan campuran. Ini membacanya 3/1/4. Nah, 3/1/4 membaca karena ada gabungan pecahan biasa sama bilangan bulat. 3 ini bilangan bulat, 1/4 bilangan pecahan. Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ini caranya. Ini ada dua pecahan biasa nggih, 1/4 sama 7/4. Ini, kalau 1/4 kalau diubah ke pecahan campuran bisa tidak? Tidak bisa, karena ada yang tahu? Nah, karena pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. 1 itu lebih kecil dari 4. Nah, jadi yang atas itu lebih kecil dari yang bawah, itu tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, kalau ini bisa diubah ke pecahan campuran yang 7/4. Jadi syarat mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, pembilangnya itu masih lebih besar. Kalau pembilangnya yang atas itu lebih besar, bisa diubah ke pecahan campuran. Tapi kalau pembilangnya sudah kecil, itu tidak bisa. Bisanya kemarin, kalau bisa disederhanakan. Nah, kalau ke pecahan campuran syaratnya pembilangnya masih lebih besar. Nah, cara mengubahnya seperti ini. Kalau ada nih, nah ada pecahan campuran, ada pecahan biasa 11/6. Nih, 11/6 caranya kalau diubah ke pecahan campuran, perhatikan pembilangnya sama, penyebutnya sama. Ini yang bawah sama ini. Tulis dulu seperti ini. Nah, jadi penyebutnya sama. Nah, itu. Kemudian kita coba 6 kali berapa supaya mendekati 11. Nah, 6 kali 1 itu 6. Kalau 6 kali 1 itu 6. Padahal itu masih kurang 5. Kalau 6 kali 2, 12. Itu padahal itu 11. Berarti kelebihan. Nah, kalau kelebihan gimana? Tidak boleh. Tuh ya. Kalau kelebihan nggak boleh. Berarti ini 6 kali 1. Nah, 6 kali 1 berapa? 6. Satunya tulis ini. Diletakkan di tengah-tengah antara ini garisnya. Garis pembaginya ini ya. Jangan di atas, jangan di bawah. Jadi pas tengahnya. Nah, 6 kali 1, 6. Padahal di sini 11. Kurang berapa berarti? Kurang 5. Nah, kurang 5 berarti 5-nya ditaruh di atas. Ditulis di atas. Jadi 11/6 itu 1, 5/6. Itu caranya. Nah, di buku paket ada. Ya, insya Allah nanti buku paketnya yang sudah pesan segera dibagikan. Nanti insya Allah segera dibagikan. Pak Guru dengar kok sudah datang itu buku paketnya. Kemudian ya, ini nanti di buku paket di halaman 12 ada ini ya. Ubahlah 11/6 menjadi pecahan campuran. Ini caranya. Kalau ini menggunakan pembagian bersusun. Atau istilah kalau bahasa Jawanya porogapit. Nah, nanti kita belajar tentang pembagian bersusun. Nah, sama hasilnya 11/6 sama dengan 1, 5/6. Nah, ini cara pembagian bersusun bagaimana? Nih, kita mau membagi 24 dibagi 2. 24 bagi 2. Jadi, bilangan yang dibagi letakkan di tanda pembagian bersusun seperti ini, di porogapit. Nah, syarat pembagian bersusun itu dikerjakan satu-satu. Nggak boleh 2, 3, 4, 5, nggak boleh. Itu. Jadi harus satu-satu. Itu cara yang paling aman, paling betul. Yang satu-satu yang mana? Yang di dalam sini. Kalau 24, ya 2 dulu, baru 4. Itu. Langsung 24 bisa, tapi nanti dikhawatirkan di belakang ada yang salah. Maka paling bagus, paling aman itu satu-satu. Misalkan sini, kita hitung dulu yang 2. 2 ini, perhatikan dengan 2 ya. Nah, yang dibagi 2. 2 kali berapa supaya mendekati 2 ini? Jadi yang luar ini, 2 ini kali berapa supaya mendekati 2 ini? Yang kita hitung pertama. 2 kali 1. Nah, kalau 2 kali 2 itu kelebihan, jadi kali 1 aja. 2 kali 1, nah satunya tulis di atas. Kemudian kita kalikan 1 kali 2, 1 kali 2 ditulis di bawahnya yang kita hitung. Nah,
Di bawahnya hasilnya 2, kemudian kita kurangi. 2 dikurangi 2, berapa? 0. Nah, karena ini sudah 0, nah, ini kok tidak bisa dibagi lagi, 4-nya diturunkan. Nah, diturunkan. Jadi, angka berapa? 0,4. 0,4 kemarin sama juga 4. Nah, 2 kali berapa mendekati 4? Kali 2. Betul. 2 kali 2, 4. Ini 2 kali 2, 4. Nah, jadi dikurangi lagi. 4 dikurangi 4, 0. Jadi 24 dibagi 2 hasilnya 12. 1, 2 itu 12. Tuh, 24 dibagi 2 itu 12. Nih contoh satu lagi, 246. Nah, 246 dibagi 6. Nah, dibagi 6. 246 dibagi 6. Nah, nanti tetap menghitungnya 1, 1, 2, 4, 6. Nah, untuk pertama kali boleh. Ya, boleh. Langsung 2 juga boleh. Untuk pertama kali loh ya. Tapi kalau untuk selanjutnya ya 1, 1. 4 kali 6, 24. Nah, karena tadi 6 kali berapa jadi 24? Nggak bisa. Berarti 6 kali 20. 6 kali 4. Kemudian dikurangi. 24 kurangi 24, 0. Nah, kemudian diturunkan 6. Nah, 6 kali berapa? Mendekati 6. Kali 1. 6 kali 1, 1. 1 kali 6, 6. Itu berarti ditulis ini. Nah, kemudian dikurangi 6 kurangi 6, 0. Ya. Jadi ingat tadi Pak Guru bilang di sini harus 1, 1. Itu, tapi untuk pertama kali penghitungan pertama boleh langsung 2, 3 boleh. Kalau 6 kali berapa mendekati 2 kok nggak bisa? Kali 1 nggak bisa, kok kali 0? Nah, ya udah langsung 2. Untuk pertama kali boleh. 6 kali 2 boleh, 6 kali 3 langsung 2 angka yang dihitung. Kalau di sini contohnya 6 kali 4, 24. Tuh, 246 dibagi 6 itu 41. Kemudian cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, tadi pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, sekarang dibalik pecahan campuran mengubah menjadi pecahan biasa. Ini contoh di buku ada juga halaman 15 nanti, tapi ini Pak Guru contohkan di sini ya. Ubahlah 27/8 menjadi pecahan biasa. Nah, ini ditulis 27/8. Caranya bagaimana? Sama ya. Kalau tadi ditulis bawahnya dulu, ini sama, juga ditulis penyebutnya dulu. Kalau di sini 8, berarti tulis dulu 8. Kalau sini 5, berarti sini tulis 5. Kemudian kalau sini 4, ini tulis 4. Nah, gitu. Kalau sini contohnya 8, ya kita tulis 8, gitu. Kemudian 8 dikalikan 2 bilangan yang bulatnya. 8 kali 2 berapa? 8 kali 2 ditambahkan dengan yang atas. Jadi jalannya bawah penyebut dikali bilangan bulatnya, bilangan 2-nya ditambah yang pembilangnya. Berarti di sini 8 kali 2 ditambah 7. Nah, bawahnya tetap tidak berubah. 8 kali 2 berapa? 16. Ditambah 7. 23. Jadi 27/8 kalau diubah ke pecahan biasa menjadi 23/8. Ini contohnya di buku ada. Baik, kita lanjutkan yaitu untuk mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi desimal. Nah, ini pecahan desimal adalah pecahan yang dengan tanda koma. Perhatikan di sini 6/10. Nah, 0,6. Tuh. Jadi nanti di buku paket halaman 17 ada, insya Allah. Kemudian nih bilangan 10 pada penyebut 1 tempat desimal. Jadi bilangan pecahan biasa
itu bisa diubah ke pecahan desimal. Caranya bagaimana? Nih bisa diubah yaitu dengan membuat pecahan senilai dengan penyebut 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta dan seterusnya. Jadi penyebutnya atau yang bawah diubah ke pecahan senilai menjadi 10, 100, 1000. Nah, terus pokoknya 1 dan 0, 0nya berapapun boleh. Misalkan di sini 6/10 berarti sama juga 0,6. Nah, 0,6. Itu. Kalau di sini 15/100 0,15. Itu. 0,15. Kalau 3/100 0,03. Loh, kok bukan 0,3, Pak? Nah, perhatikan. Kalau penyebutnya di bawahnya ini per 10, itu berarti di belakang tanda koma itu harus angkanya 1. Ya. Jadi angkanya 1. 1 angka di belakang koma. Itu. Kalau di sini 10 karena 10 kan nolnya 1. Nah, kalau 100 berarti nolnya berapa? 2. Berarti di belakang koma nanti ada 2 angka. Nah, berarti di sini 15 berarti 0,15. Nah, kalau 3/100 lah, per 100 kan nolnya 2. Berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Padahal yang atas ini cuma 3. Nah, berarti nulisnya 0,03 bukan 0,30. Karena 3 dengan 0,3 sama enggak? Ayo yang biasa punya absen 1, 2, 3, 4, 5. Kadang nulisnya 01, 02, 03, 04. Nah, gitu kan? Nah, berarti sama. 3 dengan 03 itu sama. Makanya karena di belakang koma harus 2 angka, maka 0,03. Nih, tempat kedua ditulis dengan menambahkan 0. Nah, kalau sekarang pecahan campuran 2.514/1000. Nah, karena di sini bilangan bulat, nah biar lebih mudah ya, bilangan bulat itu ditulis di depan koma atau sebelum tanda koma. Jadi 2 ini ditulis 2 dulu baru koma. Kalau tadi kan nggak ada bilangan bulatnya, berarti di depan koma ditulis 0. Tapi kalau ada bilangan bulatnya, itu bilangan bulatnya ditulis 2. Atau ditulis di depan koma. Nah, kemudian karena per 1000 nanti di belakang koma ada 3 angka. Kebetulan ini 514 sudah 3 angka, berarti 2,514. Ingat ya, ini membacanya bukan 2,514, salah. Yang betul adalah 2,514. Jadi setelah tanda koma, ngitungnya satu-satu. Nggak boleh puluhan, nggak boleh ratusan, nggak boleh ribuan. Jadi menyebutkannya 2,514 atau membacanya 2,514. Seperti ini tadi 0,15 bukan 0,15, salah. Yang betul 0,15. Baik, kita lanjutkan ini cara mengubahnya. Ini contohnya. Nah, setengah jadikan pecahan senilai per 10. Sama-sama dikali 5. Berarti 2 menjadi 10 kali 5 berarti 5/10. 5/10 0,5. Kalau 1/4 jadikan per 10 bisa enggak? 4 kali berapa? Kali 1 4, kali 2 8, kali 3 12. Enggak bisa. Berarti kalikan per 100. Jadi kalau 10 nggak bisa, jadikan per 100. Kalau 100 nggak bisa, jadikan per 1000. 1000 nggak bisa, jadikan 10.000. 10.000 nggak bisa, jadikan 100.000 dan seterusnya. Nah, itu. Jadi nggak boleh jadikan per 20, per 25 itu nggak bisa. Yang bisa hanya per 10, per 100, per 1000. Nah, jadi hanya bilangan 1 dan 0. 4 jadi 100 itu 4 kali 25 berarti 1 kali 25 hasilnya 25/100. Ingat pembelajaran kemarin ya, pecahan senilai
Kemudian jadi berapa ini? 25 per 100, 0,25. Tuh, kalau 1/50 jadikan per berapa? Per 100, betul. Nah, per 150 jadi 100, itu kali 2. Makanya 1 kali 2, 2 per 100. Jadi 0, ayo. Di belakang koma, karena ini per 100, nanti harus 2 angka. Sedangkan ini cuma 1 angka. Bagaimana? Nah, betul. Yaitu sebelum 2 ditulis, diberi tambah 0. Nah, 0,2 gini. Salah. Nah, apa 0,20? Salah. Ini yang betul. 0,02. Itu. Karena 2 sama dengan 0,2. Tuh. Sekarang kalau 3, 2 per 5. Bagaimana ini? Pecahan campuran diubah ke desimal. Nah, yang diubah hanya yang pecahan biasa saja, ubah ke pecahan senilai. 2 per 5 jadikan per 10. 5 jadi 10 kali berapa? Kali 2. Berarti 2 kali 2 jadi 4. Jadi 3, 4 per 10. Sama dengan, ingat, 3 itu bilangan bulat. Makanya ditulis di depan koma 3,4. Sekarang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Ini tinggal 0,2, ini contohnya. Nah, ini 0,2 karena di belakang koma ada berapa angka? 2. 2 itu angkanya. Ada berapa angka atau berapa bilangan? Hanya ada 1. Nah, makanya ini per 10. Tuh, per 10. Jadi 0,2 itu diubah ke per 10. Nah, kemudian ini semuanya ditulis 0,2, tapi tanda komanya dihilangkan. Jadi 0,2 ditulis 0,2, komanya hilang. Per 10. 0,2 sama juga berapa tadi? 2, betul. Jadi sama juga 2 per 10. 2 per 10 sama dengan, kalau disederhanakan, 1 per 5. Nah, gitu. Kita buat contoh lagi. Ini. Jadi Pak Guru ulang dulu. Nih, karena di belakang koma ada 1 angka, hanya angka 2, maka per 10. Kalau ada 2 angka per 1000. Kalau 3 angka, kalau 2 angka per 100. Kalau 3 angka per 1000. Kalau di sini 0,2. Nah, jadi per 10. Nah, yang atas ditulis yang mana? Ini semuanya 0,2. Ditulis 0,2. Komanya tidak ditulis. Jadi, kalau ini misalkan 0,7 berarti ya ditulis 0,7. Kalau ini 1,5 berarti ya 1,5. Kalau 0,9 berarti 0,9 gitu. Ingat 0,2 sama juga 2 tadi. Jadi 0,2 per 10. Jadi sama juga 2 per 10. Menjadi 1 per 5. Kemudian ini contoh yang kedua yaitu 3,15. 3,15 itu nulisnya di belakang koma ada berapa angka? Ada 2. Coba 1 dan 5. Berarti ada 2 angka. Kalau 2 angka tadi per berapa? Kalau 1 angka per 10. Kalau 2 angka per 100. Kalau 3 angka per 1000. Ini ada 2 angka jadi per 100. 3,15 jadi per 100. Yang atas ya ditulis yang mana? Semuanya ditulis. 315. Komanya tidak ditulis. Semua angka ini ditulis. 315. Nah, ditulis semua. 315 per 100. Kemudian, nah, 315 per 100. Nanti bisa menggunakan pembagian bersusun, atau karena ini 315, 300 itu kan 3 kali 100 atau lebih dari 100. Kalau ini yang atas lebih dari 100, lebih dari penyebutnya, angka yang lebih ini langsung dibulatkan atau dijadikan bilangan bulat. Kalau misalkan 315, berarti 300 lebih dari 100, berarti 3-nya bilangan bulat. Kalau 15 per
100 tetap ditulis bentuk pecahan. Nah, atau ini karena tadi di depan koma itu bilangan bulat, maka ditulis bilangan bulat. Ingat ya tadi, bilangan yang di depan tanda koma itu adalah bilangan bulat. Maka ini ditulis bilangan bulat. Nah, tinggal disederhanakan. Mana yang disederhanakan? 15/100-nya. Yang tiganya tidak, tapi 15/100-nya disederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? 5. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. Nih. Sekarang cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini nanti di buku di halaman 22 ada ya, 0,25 sama dengan 25/100. Ada dua angka di belakang koma seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, sama-sama dibagi 25, hasilnya 1/4. Ya, nanti kalau bukunya sudah datang silakan yang pesan koperasi nanti bisa dibuka bukunya. Nah, ini nanti di buku paket halaman 22 juga ada. Nih, halaman 1,2 sama dengan berapa? Per 10 karena di belakang koma ada. Nah, itu. Baik anak-anakku, untuk sementara itu nanti kita lanjutkan untuk mengubah ke bentuk persen. Kemudian untuk tugas di rumah ini ya, bentuk pecahan campuran dari 11/7. Nah ini ada pecahan biasa, nanti diubah ke bentuk pecahan campuran. Pecahan campurannya berapa? Nah, nomor 2, bentuk pecahan biasa dari 21/5 adalah, nah ini nanti 21/5 bentuk pecahan biasanya berapa? Tuh. Yang nomor 3, bentuk desimal dari 3/4. Nah, 3/4 berapa bentuk desimalnya diubah bentuk koma? Apakah kalau 4 tadi apa? Ayo, per 10 apa per 100 apa per 1000? Tadi Pak Guru sudah sampaikan tadi 4 contohnya ada. Kemudian nomor 4, bentuk pecahan biasa paling sederhana dari 0,05. Nah, ingat ini di belakang koma ada berapa angka? Ada 2, 0 dan 5. Kalau ada 2 angka berarti per berapa tadi? Nah, diingat-ingat, dibuka tadi dalam videonya ada. Kalau 1 angka per 10, kalau 2 angka berapa ya. Nanti petunjuk pengerjaannya ini dikerjakan di buku tulis, nggih. Di buku tulis, langkahnya atau caranya ditulis. Nah, langkahnya. Kemudian nanti apakah soalnya ini perlu ditulis? Tidak usah. Soalnya tidak usah ditulis. Langsung saja caranya. Misalkan 11/7 sama dengan caranya bagaimana? Tuh. Kemudian 21/5 bagaimana kalau diubah pecahan biasa? Nah, soalnya nggak usah ditulis. Hasil pekerjaannya nanti difoto dan dikirimkan melalui link ini. Nah, ini ya, https://bit.ly tugas matematika 3242. Nanti linknya ini Pak Guru sampaikan melalui sama link videonya. Nanti insya Allah di WA ada. Baik anak-anakku, mungkin itu yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Jangan lupa selalu belajar, meskipun belajar dari rumah, tidak belajar di madrasah, tetap semangat belajar, kemudian tugasnya dikerjakan, dikumpulkan. Ya, ingat bahwa nilai kelas 4 semester 1 sudah digunakan untuk nilai kelulusan nanti ya, sudah dihitung. Jadi mulai kelas 4 semester 1 nanti nilai rapotnya dihitung untuk menentukan kelulusan di kelas 6 ya. Jadi itu pesan Pak Guru. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap beribadah dan patuh terhadap orang tua. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.